07 MJDMP. Zahira, astagfirullah. Kenapa kamu bisa bawa pisau? Nak, pekik Umi Fahira terkejut melihat pisau yang terjatuh dari tangan Zahira. Bocah itu kemudian memeluk kaki Anjani dan bersembunyi di belakangnya. Anjani, kenapa Zahira bisa bermain pisau? Tanya Umi Fahira pada Anjani yang juga tampak kebingungan. Gadis itu tak menjawab barang sepatah kata pun. Umi Fahira lalu berjalan mendekati Zahira, berjongkok mensejajarkan. 103. Tubuhnya dengan tinggi Zahira. Zahira, bisa kamu jelaskan pada Umi? Tanyanya pelan, seraya meraih tangan mungilnya agar bocah itu mendekat ke arahnya. Umi jangan marahin Mbak Anjani. Ya, dia nggak salah kok. Zahira yang salah. Ucap bocah mungil itu dengan tatapan penuh permohonan. Sejenak membuat hati Anjani meleleh merasakan ketulusannya. Hal yang berbeda justru dirasakan oleh Umi Fahira. Nenek Zahira itu merasakan sesuatu yang berbeda dari cucunya. Sebab ini kali pertama ia bisa dengan mudah akrab dengan seorang asing. Terlebih dia adalah seorang wanita. 104. Yang ia tahu selama ini, Zahira adalah anak yang tertutup. Ia selalu menolak orang baru yang masuk ke dalam kehidupannya. Terlebih jika orang itu memperkenalkan diri sebagai calon mamanya. Bagai ada pintu otomatis yang tertutup dalam hatinya. Sikapnya yang selalu posesif pada sang Dedi membuatnya merasa sosok mama hanya akan datang untuk merebut kasih sayang Dedi darinya. Lagi pula, kasih sayang dari Umi sudah lebih dari cukup baginya. Hal itulah yang membuat Ahmad anak lelakinya itu tak kunjung menikah hingga di usianya yang ke-35. Bagi Ahmad, pasangan tak hanya 105 membutuhkan kecocokan untuk dirinya, melainkan juga untuk Zahira. Sayang, Umi cuma nanya. Umi nggak menyalahkan siapa-siapa kok, dan nggak akan marahin siapa-siapa juga. Ucap Umi Fahira tak ingin membuat cucunya ketakutan. Perlahan Fahira melepas dekapannya pada kaki Anjani, dan mendekat ke arah neneknya. Maaf ya, Umi. Tadi Zahira main-main di dapur tanpa izin Umi. Soalnya Uminya tidur. Terang Zahira berkata jujur. Umi Fahira tersenyum melihat sikap manis cucunya. Umi minta. 106. Maaf ya, tadi Umi ketiduran. Terus kenapa Zahira main di dapur? Pakai bawa pisau lagi. Kan bahaya, sayang. Ucap Umi Fahira pelan. Zahira mau bantu Mbak Anjani masak sup, Umi. Ya, kan, Mbak. Zahira melempar pertanyaan pada Anjani, membuatnya bingung dan gelagapan. Benar, Anjani, tanya Umi Fahira seraya memandang Anjani penuh tanya. Iya, benar, Umi. Jawab Anjani sedikit terbata. Kamu yang ngajakin, tanya Umi Fahira sekali lagi. 107. Tidak, Umi. Tadi saya datang. Zahira sudah di sini. Sedang memotong wortel. Jadi saya menawarkan diri untuk bergabung memasak sup. Terang Anjani memberikan kode. Berharap Umi Fahira akan mengerti maksudnya. Umi Fahira mengangguk paham. Lalu mencoba membujuk Zahira dengan mengalihkan perhatiannya ke permainan yang lain. Akan tetapi cucunya itu menolak. Ia tetap kekeh ingin membantu Mbak Anjani memasak sup. Tak ada pilihan lain. Kaki sudah terlangkahkan. Tangan sudah terjembakan. Umi Fahira pun hanya bisa menyetujuinya. 108. Zahira ini rasa penasarannya besar, Anjani. Sebab itu selama ini saya melarangnya untuk bermain di dapur. Khawatir dia akan meminta bermain hal-hal yang membahayakannya. Terlebih tidak ada babysitter yang akan terus memantaunya. Saya sendiri ya seperti ini. Kadang kurang bisa maksimal dalam menjaga Zahira. Terang Umi Fahira dengan suara sedikit berbisik. Umi tenang saja ya. Insya Allah Zahira aman bersama saya. Saya akan memantaunya terus. Anjani mencoba meyakinkan majikannya bahwa cucunya akan baik-baik saja. 109. Kamu yakin, Anjani, apa nggak terlalu berbahaya untuk anak sekecil Zahira bermain-main di dapur? Umi Fahira bertanya sangsi, sebab walau ia sudah berumur, tapi ia tak berpengalaman merawat balita perempuan. Saya yakin, Umi, insya Allah aman. Mungkin ini juga momen untuk menjawab penasaran Zahira dengan tetap dalam pantauan. Maaf,
Bukan saya bermaksud menggurui Umi, tetapi dia akan terus penasaran kalau tidak merasa terpuaskan. Akan semakin bahaya kalau dia mencari kepuasan diam-diam seperti tadi. Anjani mencoba memberikan pengertian berdasarkan apa yang ia amati dari anak-anak di kampungnya. 110. Iya juga. Kamu benar, Anjani. Jawab Umi Fahira membenarkan ucapan Anjani. Ia lalu kembali beralih ke cucunya. Zahira mau masak sup. Iya, Umi. Umi boleh bantu. Umi istirahat aja ya. Biar nggak capek. Biar Zahira sama Mbak Anjani aja yang masak untuk Umi. Kata Dedi kan Umi nggak boleh capek-capek. Nggak boleh kerja berat. Jawab Zahira dengan gaya bicara layaknya orang dewasa, menirukan ucapan sang Dedi tiap kali. 111. Berpesan pada Uminya. Sungguh terdengar menggemaskan. Umi Fahira juga Anjani tersenyum melihat tingkah bocah 5 tahun di hadapan mereka. Oh, begitu. Ya, kalau begitu Umi tunggu di ruang makan aja. Ya. Oke, Umi. Jawab Zahira bersemangat. Umi Fahira segera berlalu untuk memberi ruang pada Zahira dan Anjani, memantau dari kejauhan aktivitas yang tengah mereka lakukan. Zahira dan Anjani terlihat akrab. Anjani begitu pandai masuk ke dalam. 112. Dunia Zahira. Gadis itu dengan penuh ketelatenan menjelaskan pada Zahira pekerjaan apa yang boleh dilakukannya di dapur, dan apa saja yang tidak boleh dilakukannya. Ia juga melibatkan Zahira dalam pekerjaan sesuai dengan porsinya, sehingga tidak membuat bocah itu merasa bosan dan menjadi sibuk sehingga tidak sempat penasaran dengan pekerjaan lainnya. Seperti saat ini, Anjani memberi Zahira tugas untuk membersihkan kentang yang sudah dikupasnya dengan merendam dan menggosoknya di dalam air yang sudah disiapkan di baskom. Tentu hal itu membuat anak kecil bahagia. Selain ia merasa berkontribusi dalam pekerjaan memasak, ia pun senang bisa bermain air. 113. Sesekali keduanya tampak bercanda dan saling tertawa, membuat Umi Fahira menjadi yakin bahwa Zahira akan aman di bawah pantauan Anjani. Diam-diam Umi Fahira merekam aktivitas cucunya. Setelah kira-kira mencapai durasi 1 menit, ia menghentikan rekamannya. Kemudian mengirimkannya ke Dedi Zahira. Sedangkan di tempat lain, Dokter Ahmad yang baru saja sampai di tempat seminar pertamanya, menyempatkan diri untuk mengecek handphone. Memastikan apakah ada chat penting sebelum ia sibuk dan tak sempat memantau HP. 114. Benar saja. Sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Tentu saja itu dari Umi tercinta. Sebab tidak ada orang terdekat selain sang Umi dan putrinya. Uminya itu selalu mengirimkan foto dan video aktivitas Zahira sebagai obat rindu di saat ia tengah berada jauh dari putrinya. Ahmad tersenyum saat melihat sebuah video yang dikirim oleh Uminya. Cepat-cepat ia mendownload. Tak sabar ingin segera menyaksikan tingkah lucu putrinya. Beberapa saat kemudian, ekspresi wajahnya terlihat bahagia sekaligus. 115. Terheran melihat video yang tengah diputarnya. Zahira, Anjani, kenapa mereka bisa cepat sekali akrab? Batin Ahmad bertanya-tanya. Ia tersenyum simpul menyaksikan Anjani yang dengan telaten mengajari putrinya banyak hal. Putrinya itu terlihat sangat nyaman dan bahagia. 2 tahun lamanya aku hampir frustasi mencari mama untuk Zahira. Sudah berapa banyak perempuan yang ditolaknya tanpa kata tidak. Zahira selalu menunjukkan penolakannya dengan sikap tidak bersahabat di depan perempuan-perempuan yang sengaja Umi bawa sebagai calon mama untuk Zahira. 116. Bahkan puluhan babysitter yang aku pekerjakan selalu terpaksa kuhentikan paksa, sebab mereka yang tak kunjung bisa meluluhkan hati putri kecilku itu. Tapi Anjani, apa yang dilakukannya pada Zahira, sehingga bocah itu bisa cepat akrab dengannya? Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan di benak Ahmad. Anjani, gadis muda yang baru saja melamar menjadi art di rumah. Siapa dia sebenarnya? Dari mana asalnya? Dan mengapa ia mengambil pekerjaan itu di usianya yang masih belia? 117.